Hari saat aku putus dengan Xianing Xuang. Kami menggunakan kata-kata paling kejam. Mendoakan satu sama lain untuk mati dalam kesepian. Setelah lulus, dia pergi ke luar negeri. Aku pun akhirnya menyerah pada hidupku tanpa beban. 7 tahun kemudian, di Nancheng, Xianing Xuang, yang sudah menjadi orang terkaya, menghadiri reuni teman sekelas. Setelah beberapa gelas minuman, dia berpura-pura bertanya dengan santai. Aku ingat di kelas kita dulu, ada seorang siswa laki-laki bernama Bu Xian. Kenapa dia tidak datang hari ini? Xianing Xuang berkata, sambil berpura-pura santai mengangkat gelas dan minum seteguk. Di seberang, Jiang Yuyao, yang sedang bercanda dengan siswi lain, menyela. Dia sudah meninggal sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Kan tanda tanya. Sekitar setahun lebih setelah kamu keluar negeri, dia meninggal karena kecelakaan. Gelas di tangan Xianing Xuang terbanting ke meja. Darah segar mengalir dari telapak tangannya, menetes satu persatu di lantai yang bersih. Apa katamu? Aku tidak bercanda. Jiang Yuyao melihat wajah Xianing Xuang yang jelas menjadi muram. Buru-buru menjelaskan. Bu Xian benar-benar sudah meninggal. Sepertinya liburan musim panas tahun kedua. Dia demi mendapatkan uang sekolah, ikut beberapa paman ke lokasi konstruksi untuk memasak bagi para pekerja. Kudengar karena tidak sengaja, dia terpeleset dan jatuh dari tangga. Tepat jatuh di tumpukan tulangan baja bekas. Sebatang tulangan baja menusuk tubuhnya, melukai limpahnya. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit tidak mau melakukan operasi. Mandor proyek juga tidak peduli. Akhirnya, wali kelas yang pergi ke rumah sakit untuk mengurus masalah ini. Jiang Yuyao berbicara sambil memperhatikan raut wajah Xianing Xuang. Takut jika salah bicara sedikit saja akan membuat nona besar ini tidak senang. Waktu itu kelas kita bahkan secara khusus untuk Bu Xian mengadakan donasi amal. Wali kelas agar kami menyumbang lebih banyak uang. Bahkan secara khusus mengirimkan foto dia terbaring di rumah sakit. Foto di koridor rumah sakit kepada kami. Kondisinya yang mengenaskan saat itu masih kuingat sampai sekarang. Bahkan orang berhati batu sepertiku langsung menyumbang 500 yuan. Wajah Xianing Xuang menjadi pucat pasi. Matanya yang memerah menatap Jiang Yuyao tanpa bergerak, membuat Jiang Yuyao takut dan tidak tahu harus melanjutkan bicara atau tidak. Sungguh, aku tidak membohongimu. Pria di sebelah Jiang Yuyao, Song Chao, melanjutkan. Waktu itu aku menemani wali kelas pergi ke rumah sakit. Entah karena waktu operasinya terlewat atau bagaimana. Pokoknya, pada akhirnya dokter bilang sudah tidak ada harapan. Hanya saja dokter itu juga aneh. Setelah tahu dia tidak punya orang tua, langsung memberitahunya bahwa dia tidak bisa diselamatkan. Memintanya mencari keluarga untuk membawanya pulang dari rumah sakit. Pamannya yang brengsek itu pasti tidak mau datang. Akhirnya, wali kelas yang mengantarnya pulang. Setiap kata yang mereka ucapkan, hati Xianing Xuang terasa seperti diremas. Dia bisa mendengar setiap kata dengan jelas. Tapi saat kata-kata itu dirangkai, dia merasa tidak bisa memahami satu kalimat pun. Oh ya, hubunganmu dengan Bu Xian sangat baik. Kan tanda tanya. Waktu itu, dia bahkan bertanya tentangmu kepadaku. Jantung Xianing Xuang berdebar kencang. Tangannya tanpa sadar terkepal erat. Itu adalah hari ketiga setelah Bu Xian pulang dari rumah sakit. Kondisinya saat itu sudah sangat buruk. Setiap kata yang diucapkannya terasa sangat berat. Dia bertanya padaku, setelah kamu pergi ke luar negeri, apakah kamu masih menghubungi teman sekelas kita yang lain? Aku bilang tidak ada. Setelah kamu ke luar negeri, kamu tidak menghubungi siapapun. Setelah itu, dia tidak bicara lagi. Sore itu juga, dia meninggal. Kalau dipikir-pikir sekarang, seharusnya hari itu, aku pulang lebih lambat. Setidaknya saat dia pergi, ada seseorang yang menemaninya. Xianing Xuang sudah tidak bisa mendengar satu kata pun dengan jelas. Dia berjalan melewati kerumunan, mendorong pintu dan berjalan keluar. Xianing Xuang kembali ke rumah dengan linglung. Di ruang tamu, duduk sahabat baiknya, Wen Suyu. Berdandan secantik ini untuk pergi ke reuni. Apa kau bertemu dengan pria yang kau dambakan itu? Wen Suyu bertanya beberapa kali, tapi tidak mendengar jawaban Xianing Xuang. Masih penasaran? Dia bertanya lagi, sebenarnya ada apa?
Apa dia sudah menikah atau sudah menjadi biksu? Xianing Xuang berjalan sendirian ke dalam kamarnya. Xianing Xuang tidak tidur semalaman. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Song Chao. Apa kamu tahu di mana? Makam Bu Xian. Sepertinya dikirim kembali ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Waktu itu, pamannya merasa makam di kota terlalu mahal. Tidak punya uang untuk membelinya. Xianing Xuang membersihkan diri dan berganti pakaian. Dari kejauhan, dia melihat sebuah gundukan kuburan kecil di seberang. Bahkan tidak ada nisan. Kuburan kecil itu terkubur di antara rumput liar. Hati Xianing Xuang belum pernah sesakit ini. Xianing Xuang meletakkan buket bunga yang dibawanya untukku. Meletakkannya di antara rerumputan liar. Terlihat sangat tidak serasi. Matanya langsung memerah saat tertiup angin. Saat pergi, aku jelas-jelas menyuruhmu menjaga diri. Tenggorokan Xianing Xuang kering dan gatal. Dia mencoba berkali-kali, tapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Langit perlahan menjadi gelap. Angin di gunung semakin dingin. Lain kali, aku akan datang menemuimu lagi. Lain kali tidak akan lama. Aku akan segera datang menemuimu. Xianing Xuang mendengarkan siulan angin. Dengan sungguh-sungguh mengucapkan selamat tinggal padaku. Dia kembali ke Nancheng, mengemudikan mobil tanpa tujuan, tanpa terlalu memperhatikan. Sampai mobilnya berhenti lagi. Dia baru sadar, sudah sampai di gang yang dulu. Sangat menyakiti hatinya. Hari itu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Aku berulang kali mengatakan pada pamanku sendiri, aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Kata-kata kejam itu menusuk hatinya. Tempat yang dia kira tidak akan pernah dia datangi lagi. Xianing Xuang turun dari mobil, berjalan sendirian ke dalam gang. Beberapa tahun berlalu. Sebagian besar orang yang tinggal di sini sudah pindah. Sampai saat berhenti di depan pintu rumahku. Xianing Xuang bertemu langsung dengan pamanku. Pria itu menatap Xianing Xuang dengan sedikit terkejut. Tatapan matanya juga sangat tajam. Xianing Xuang tidak ingin berurusan dengan pria ini. Berbalik dan hendak pergi. Tapi baru saja berbalik beberapa langkah. Dia mendengar suara sinis pria itu. Setelah mencampakkan keponakanku, hidupmu cukup nyaman ya? Terlihat seperti orang baik-baik. Tapi sebenarnya binatang. Hanya si bodoh Bu Xian itu yang setiap hari menunggumu di rumah. Tubuh Xianing Xuang menegang. Langkahnya langsung terhenti. Apa katamu? Aku bilang kamu itu binatang. Si bodoh Bu Xian itu. Dia bahkan khawatir aku akan datang meminta uang padamu. Mati-matian tidak mengakui kalian pacaran. Bilang tidak ada hubungan denganmu. Bukankah sudah jelas? Itu karena dia takut aku akan menyusahkanmu dan meminta uang darimu. Dia bahkan berbohong dan mengancamku. Selalu memikirkanmu. Lalu bagaimana? Pada akhirnya tetap saja dicampakkan. Kan tanda tanya. Kata-kata pria itu. Seperti jarum baja yang menusuk Xianing Xuang. Hatinya. Dia tiba-tiba teringat malam itu. Aku berulang kali mengulangi, aku tidak punya hubungan dengannya. Betapa sakit hatinya saat itu. Sekarang setelah tahu kebenarannya, rasa sakitnya berlipat ganda. Jelaskan dengan benar. Xianing Xuang berjalan mendekat, mencengkeram kerah baju pria itu. Dulu di usianya, yang 18-19 tahun, dia sudah berwibawa. Sekarang orangnya bahkan lebih kuat. Seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang kuat. Membuat pria itu tidak bisa bergerak. Aku tidak bermaksud apa-apa. Dulu aku hanya ingin memanfaatkan hubunganmu dengan Bu Xian. Untuk meminta sedikit uang darimu. Dia bilang kalian sama sekali tidak punya hubungan. Dan tidak akan saling menghubungi setelah lulus kuliah. Jadi dia memintaku untuk tidak muncul di depanmu. Dia bahkan mengancamku. Kalau aku datang meminta uang padamu, dia akan menusukku dengan pisau saat aku tidur. Aku tahu kalian pasti pacaran. Hanya saja kamu kemudian pergi ke luar negeri dan langsung mencampakkannya. Saat dia meninggal, kamu bahkan tidak bertanya sama sekali. Kukira kami orang miskin hanya memikirkan uang dan tidak peduli perasaan. Ternyata kalian orang kaya lebih dingin dan tidak berperasaan. Xianing Xuang melepaskan kerah baju pria itu. Seluruh tubuhnya lemas. Dia hampir terjatuh ke tanah. Dulu, perpisahan yang dia anggap baik untuk mereka berdua. Ternyata, hanya dia sendiri yang diam-diam lari dari perasaan itu. Xianing Xuang masuk ke dalam rumah bobrok itu.
barang-barang yang aku tinggalkan disimpan dalam sebuah kardus besar. Dia berjongkok, tangannya terulur untuk membukanya. Sekilas, dia melihat sebuah buku catatan tua yang sudah menguning. 3 Januari tahun 2012. Ada seorang gadis bernama Xia Ningshoang. Memuji senyumku sangat indah. Aku sebenarnya tidak suka tersenyum. 15 Januari tahun 2012. Aku jatuh cinta. Dia yang lebih dulu menciumku. Kami juga menyewa rumah bersama. Akhirnya, aku punya rumah kecil yang hangat dan aman. 20 Januari tahun 2012. Dia setiap hari menungguku di sudut itu. Pagi ini cuacanya sangat dingin. Dia mengenakan gaun putih. Begitu cantik sampai aku tidak bisa mengalihkan pandangan. 4 Januari tahun 2013. Paman benar-benar menyebalkan. Selalu mencari cara untuk meminta uang darinya. Aku tidak akan membiarkan paman berhasil. Ningshoang adalah batas kesabaranku. Siapapun tidak boleh menyusahkannya. Hari ini aku sudah bilang pada paman. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Kami sudah tidak berhubungan sejak lulus SMA. Sepertinya dia benar-benar percaya. Mengurungkan niatnya untuk meminta uang dari Kak Ningshoang. Aku ingin cepat-cepat lulus, agar bisa segera meninggalkan tempat ini. Aku tidak suka orang-orang dan semua hal di sini. Aku hanya ingin pergi ke satu kota dengan Kak Ningshoang. Memulai hidup baru. Membaca sampai di sini. Hati Xia Ningshoang sudah hancur berkeping-keping. Dia ingat hari itu dengan sangat jelas. Malam di musim dingin tahun 2013. Itu adalah malam terdingin yang pernah dia rasakan. Hari itu, dia berdiri di dalam gang. Mendengarku berulang kali menyangka hubungannya dengan dia. Selama mereka bersama, aku tidak pernah memanggilnya kakak. Melihat 4 kata Kak Ningshoang di buku harian, Xia Ningshoang merasa sakit sampai hampir tidak bisa bernapas. Dia memaksakan diri untuk terus membalik halaman buku harian. Desember tahun 2013, Kak Ningshoang pergi ke luar negeri untuk belajar. Dia bilang akan pergi untuk waktu yang sangat lama. Aku sangat tidak rela. Tapi aku tidak menunjukkannya sama sekali. Aku tidak boleh egois. Menghalanginya demi diriku sendiri. Untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Sama seperti dia yang selalu mendukungku. Mengejar kehidupan yang lebih baik. Jadi aku juga harus mendukung impiannya. Aku harus melepasnya pergi dengan gembira. Aku sama sekali tidak boleh membuatnya khawatir. Agar dia bisa belajar dengan tenang. 15 Desember tahun 2013. Sudah hujan beberapa hari. Kak Ningshoang menjadi sibuk setelah pergi ke luar negeri. Aku mengirim banyak pesan, tapi dia tidak punya waktu untuk membalas. Sepertinya harus menunggu sampai dia benar-benar mapan. Baru akan punya waktu untuk mengobrol denganku. Apa sebaiknya aku tidak mengganggunya dengan mengirim SMS setiap hari? Tangan Xia Ningshoang berhenti. Malam sebelum dia pergi ke luar negeri, dia melempar ponselnya ke sudut lemari. Xia Ningshoang tiba-tiba berdiri dan menutup buku harian itu. Dia membawa semua barang yang aku tinggalkan. Wanita itu berdiri di pintu. Xia Ningshoang belum pernah merasa begitu tergesa-gesa ingin pulang. Dia kembali ke villa di pinggiran timur. Turun dari mobil dan langsung menuju kamar tidur. Membuka laci. Ponsel berwarna perak itu masih tergeletak dengan tenang di sana. Dia mengambil charger. Layar ponsel perlahan menyala. Segera, suara notifikasi SMS masuk bertubi-tubi. Setiap suara bip, seperti jarum baja yang sangat tajam, menusuk jantung Xia Ningshoang. Dengan tangan gemetar, dia membuka SMS. Apa kamu sudah sampai di Amerika? Kalau sudah sampai, balas pesanku. Supaya aku tenang. Apa kamu belum beres-beres? Urus dulu urusanmu. Balas pesanku kalau sudah ada waktu. Tidak perlu terburu-buru. Apa cuaca di Amerika dingin? Apa tugas kuliahmu sangat banyak? Ingatlah untuk menjaga dirimu baik-baik. Teleponku juga tidak kau angkat. Jangan terlalu lelah. Harus seimbang antara kerja dan istirahat. Ulang tahunmu sebentar lagi. Aku membelikanmu syal. Aku tidak tahu apa kamu akan suka. Saat kamu kembali nanti, aku bisa memberikannya padamu. Kamu sudah 1 tahun belajar di luar negeri. Berarti 1 tahun lebih dekat untuk bertemu denganmu. Sekarang aku sangat suka malam hari. Karena itu berarti 1 hari lebih dekat untuk bertemu denganmu.
Hari ini aku memenangkan juara pertama kompetisi inovasi teknologi mahasiswa tingkat nasional. Dengan ini, aku bisa langsung masuk S2. Aku pasti akan membuat diriku menjadi lebih baik. Hari ini, saat aku kerja paruh waktu, aku tidak sengaja terluka sedikit. Tapi jangan khawatir. Aku hanya ingin bicara denganmu. Bisakah kamu menemaniku bicara? Apa kamu di sana? Aku sangat ingin mendengar suaramu. Apa kamu masih sibuk? Bisakah kamu balas pesanku? Satu kata saja sudah cukup. Aku mohon. Pesan terakhir dikirim pada 15 Juli tahun 2014. Jam 4 sore. Hanya beberapa kata singkat. Aku mungkin tidak bisa menunggumu kembali. Xianing Suang merasa jantungnya seperti dirobek sepotong demi sepotong. Dia sakit sampai tidak bisa bernapas. Dia menemukan syal itu di dalam kardus. Tebal dan lembut. Warnanya kuning muda kesukaannya. Xianing Suang tidak bisa menahan senyum. Sambil tersenyum, tiba-tiba, air mata yang deras menetes di atas syal. Selama bertahun-tahun, untuk pertama kalinya Xianing Suang menangis seperti anak kecil yang kehilangan hartanya yang paling berharga. 618 hari. 11. 284 SMS. Setiap SMS mengekspresikan betapa aku di tahun-tahun itu merasa bingung atas kepergiannya yang tanpa jejak, dan harapan untuk bertemu kembali. Lebih dari 10.000 SMS. Tidak ada satupun yang mempertanyakan mengapa dia tidak memberi kabar. Juga tidak ada yang bertanya apakah dia dulu telah membohongiku. Aku sepertinya percaya dengan teguh dan gigih bahwa dia pasti akan kembali. Xianing Suang menampar dirinya sendiri dengan keras. Waktu berlalu dengan cepat. Angin di Nanchang segera menjadi dingin lagi. Di musim dingin tahun 2013, mereka saling mencintai dengan penuh gairah. Tapi sekarang sudah musim dingin tahun 2020. Xianing Suang mengemudikan mobilnya. Dia masih ingat tahun itu. Dia secara kebetulan bertatapan denganku selama beberapa detik di tengah keramaian. Tepat saat lampu merah akan berubah menjadi hijau. Aku tersenyum sedikit padanya. Dunianya menjadi cerah. Pandangan Xianing Suang perlahan kabur. Sebelum dia sadar kembali, dia melihat di ujung lampu merah. Sebuah truk besar melaju lurus ke arahnya. Dia merasakan benturan yang hebat. Kepalanya bersandar di setir. Napasnya juga semakin sulit. Sebelum kehilangan kesadaran. Dia teringat tahun itu, aku berdiri di luar bandara, melambaikan tangan padanya berulang kali. Senyumku saat itu begitu indah. Sangat indah sampai dia ribuan kali mengatakan pada dirinya sendiri. Tapi dia tidak. Di dalam kamar yang luas, orang di tempat tidur tiba-tiba duduk. Dia terengah-engah, seolah baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat panjang. Tubuhnya dingin. Tidak ada kehangatan sama sekali di seluruh tubuhnya. Seolah-olah sudah mati. Dia perlahan menghela napas. Baru kemudian menyadari ada yang tidak beres. Dia ingat dia mengalami kecelakaan mobil. Lalu kehilangan kesadaran. Seharusnya dia sekarang berada di rumah sakit. Xianing Suang melihat sekeliling. Tiba-tiba berdiri karena terkejut. Ruangan ini memang kamar tidurnya. Tapi dekorasi dan tata letaknya, kenapa persis sama seperti saat dia kecil? Bahkan di atas meja nakas masih ada boneka Barbie. Segera, Xianing Suang menemukan hal yang lebih mengejutkan. Dia melihat dirinya yang bertangan dan berkaki pendek di cermin. Ini, bukankah ini persis seperti penampilannya saat kecil? Otak Xianing Suang tiba-tiba tidak bisa berpikir. Apakah ini mimpi di dalam mimpi? Bermimpi kembali menjadi dirinya saat kecil. Untuk memastikan apakah ini mimpi, Xianing Suang mengangkat tangan dan menampar dirinya sendiri. Rasa sakit yang muncul akhirnya membuatnya sadar. Dia terlahir kembali. Dan terlahir kembali ke masa kecilnya. Rasa gembira yang luar biasa langsung memenuhi hatinya. Dia bisa menemani calon suaminya tumbuh dewasa sejak kecil. Xianing Suang sudah menyusun rencana dengan matang. Dia dengan semangat turun ke bawah dan memanggil kepala pelayan. Kepala pelayan itu adalah Paman Feng yang dikenalnya. Dia datang dan mulai menanyakan pendapat Xianing Suang. Nona, apakah hari anak tahun ini akan dirayakan di rumah lagi? Tuan Besar dan Nyonya sudah bersiap untuk kembali dari Inggris. Besok sore mereka akan tiba. Apa? Xianing Suang terkejut. Apa bagusnya merayakan hari anak? Ini konyol sekali.
Aku sudah melewati usia untuk merayakan hari anak. Xia Ningxuang segera menyadari dia baru saja terlahir kembali. Dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan identitas barunya. Dengan cepat dia mengubah kata-katanya. Perayaan hari anak, lupakan saja. Sekarang aku punya urusan penting. Aku harus pergi ke Gang Tongcheng. Antar aku ke sana. Saat tiba tidak jauh dari rumah lamaku, Xia Ningxuang meminta kepala pelayan dan sopir untuk tetap di mobil. Dia memutuskan untuk masuk sendirian. Rumah kayu kecil itu terlihat lebih baru dibandingkan di kehidupan sebelumnya. Dia mengetuk pintu 3 kali. Tidak ada jawaban. Dia mendorongnya. Pintu itu langsung terbuka. Dia melangkah masuk, melihat sekeliling. Melihat tas sekolah kecil tergantung di dinding. Banyak bagiannya sudah usang. Jantung Xia Ningxuang berdebar semakin kencang. Kamu siapa? Tepat saat Xia Ningxuang ingin mengulurkan tangan untuk menyentuh tas sekolah di dinding itu, sebuah suara muda terdengar dari belakang. Xia Ningxuang berbalik dan melihat anak laki-laki yang telah dia rindukan selama bertahun-tahun. Tentu saja berbeda dengan penampilannya dalam ingatan. Aku yang sekarang sangat kecil, meskipun hanya hampir setahun lebih muda darinya. Tapi aku terlihat kurang gizi. Tubuhnya kecil, bahkan lebih pendek satu kepala darinya. Tapi mata itu masih berbinar-binar, terlihat sangat lincah. Saat ini, mataku penuh dengan kewaspadaan. Kamu siapa? Xia Ningxuang terdiam sejenak. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Bagaimana seharusnya dia mengatakannya? Mengatakan bahwa dia adalah pacar masa depanku? Wanita brengsek yang tidak mau memberinya sedikit pun kepercayaan. Dan meninggalkannya begitu saja. Xia Ningxuang tidak bisa mengatakannya. Semakin dia berpikir, hatinya semakin perih. Sekarang aku berdiri tepat di depannya. Tapi dia bahkan tidak bisa maju untuk memelukku. Mereka sudah menjadi orang yang benar-benar asing. Aku datang bersama pamanku. Dia datang ke sini untuk berbisnis. Kami tidak kenal tempat ini. Dia memintaku untuk datang bertanya jalan. Xia Ningxuang membuat alasan sembarangan. Kedua matanya menatapku lekat-lekat, tidak pernah berpaling sedetik pun, meskipun bukan wajah yang sama persis dengan dalam ingatannya. Tapi aku versi kecil ini, membuatnya merasakan keinginan yang lebih kuat untuk melindungiku. Terlahir kembali ke masa kecil juga cukup baik, bisa menemaniku tumbuh dewasa, membuatku bisa memiliki masa kecil yang bahagia, tumbuh sehat dan bahagia di bawah perlindungannya. Lalu secara alami menjadi suaminya. Kalian mau pergi kemana? Aku bertanya dengan suara pelan. Aku sedikit pemalu. Hal ini sudah lama diketahui Xia Ningxuang. Mungkin karena lingkungan tempat aku tumbuh sejak kecil, tanpa orang tua sebagai sandaran. Sifatku selalu agak lemah. Di kehidupan sebelumnya, mereka bertemu di tengah salju lebat. Meskipun saat itu, aku sudah dewasa. Tapi masih ada sedikit rasa takut dalam diriku. Xia Ningxuang tidak bisa menjawab sejenak. Tepat saat dia tergagap, pintu ditendang terbuka dari luar. Xia Ningxuang menoleh dan melihat seorang pria sempoyongan sambil memegang botol minuman keras. Xia Ningxuang sangat mengenal pria ini. Paman bejatku. Hong Xiang. Siapa? Hong Xiang bertanya dengan suara kasar. Xia Ningxuang tidak memedulikannya, tapi tubuhnya secara refleks berdiri di depanku, seperti orang dewasa kecil, melindungiku dengan aman di belakangnya. Dia ingat di kehidupan sebelumnya, aku pernah bilang, pamanku suka memukulku setelah mabuk. Pria itu menatapku yang berdiri di belakang Xia Ningxuang. Entah kenapa dia mulai marah. Kamu anak sialan. Beban. Aku kalah judi hari ini. Pasti karena kamu pembawa sial ini. Hong Xiang terlihat sangat ganas. Sambil berkata, dia mendorong Xia Ningxuang dan hendak memukulku. Xia Ningxuang marah dan panik melihat tamparan Hong Xiang hampir mendarat di wajahku. Dia tidak sempat berpikir panjang, melihat sekeliling dan melihat pisau dapur yang berkilau diletakkan di atas meja. Tubuhnya saat ini baru berusia 10 tahun. Meskipun dia dirawat dengan sangat baik oleh orang tuanya sejak kecil, lebih tinggi dari anak perempuan sebayanya, tapi tingginya hanya sekitar 150-an cm. Dari segi tinggi dan kekuatan, melawan Hong Xiang yang muda dan kuat jelas tidak sebanding. Tapi dia harus melindungiku. Harus melindungiku. Berani kamu sentuh dia?
Meskipun suara Xianing Suang adalah suara anak-anak, tapi nadanya sangat tenang dan tajam. Tidak seperti biasanya. Bahkan membuat Hong Xing yang mabuk tertegun sejenak. Sesaat, bocah cilik berani mengancamku. Hong Xiang menunjukkan wajah licik. Aku akan memukulnya. Memangnya kenapa? Begitu selesai bicara, dia mengangkat tangannya bersiap untuk menamparku. Tapi tangannya baru terangkat setengah. Pisau dapur di tangan Xianing Suang sudah menyabet ke arahnya. Dia tidak hanya menggertak. Dia benar-benar ingin memotong tangan Hong Xiang. Xianing Suang sudah ingin melakukan ini sejak kehidupan sebelumnya. Anak sialan. Cari mati. Hong Xiang segera menarik tangannya kembali. Meskipun mulutnya mengumpat, tapi auranya jelas sudah melemah. Dia pada dasarnya adalah pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Melihat gadis kecil di depannya yang matanya memerah. Rasa dingin menjalar dari punggungnya. Di usia semuda ini, sudah begitu berani dan sombong. Hanya dengan menatap matanya saja, sudah membuat orang merinding. Anggap saja kamu hebat. Hong Xiang menatap tajam Xianing Suang. Sebagai cara untuk mempertahankan sedikit harga dirinya yang menyedihkan. Di depan seorang anak berusia 10 tahun. Dia mengambil kesempatan. Mengambil cangkir air keramik di sampingnya. Dan melemparkannya ke arah mereka berdua. Cangkir itu tepat mengenai dahiku. Sia! Kemarahan Ning Suang seketika seperti disiram minyak panas. Meledak hingga puncaknya. Dia seperti macan tutul yang marah. Melihat Hong Xiang yang akan kabur keluar pintu. Mengarahkan pisau dapur di tangannya dengan keras ke arahnya. Sayangnya, saat Hong Xiang kabur keluar, dia langsung menutup pintu. Pisau dapur yang berkilau itu tertancap kuat di dinding. Hong Xiang sudah lari terbirit-birit. Xianing Suang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia khawatir dengan lukaku. Tapi ruangan itu kosong. Aku yang tadi bersembunyi di belakangnya sudah menghilang entah kemana. Xianing Suang hampir menangis. Pertemuan yang sudah lama dinanti-nantikan. Hanya sesa. Kemana perginya calon suaminya? Aku berlari melalui lereng bukit di belakang rumah. Saat Xianing Suang mengambil pisau untuk melawan Hong Xiang. Saat itu, ketakutanku pada gadis berusia 10 tahun ini sudah jauh melebihi ketakutanku pada paman yang tidak berguna itu. Orang berbahaya, penjahat kejam dan tidak manusiawi. Itulah reaksi pertamaku. Mengejar orang dengan pisau. Itu adalah orang yang paling berbahaya di antara orang berbahaya. Di belakang rumah ada hutan yang luas. Aku berlari dan terjatuh masuk ke dalam gunung. Karena takut dan terburu-buru, 11 sepatuku terlepas. Tepat pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam berkumpul dan hujan deras pun turun. Xianing Suang menjadi panik. Dia berbalik dan berteriak pada sopir dan Paman Feng yang berada beberapa puluh meter jauhnya. Pergi cari Bu Xian kembali. 3 orang itu mengikuti jalan kecil di belakang. Terus berlari ke atas gunung. Di tengah jalan, hujan turun dengan deras. Untungnya, Paman Feng tahu cara melihat cuaca dari awan. Sebelumnya sudah menyiapkan payung untuk Nona. Xianing Suang berlari di paling depan. Dia seperti seorang ayah. Diam-diam memegang payung di belakangnya. Jangan pakai payung lagi. Cepat masuk ke hutan cari orang. Xianing Suang melihat kedua orang dewasa itu bergerak lambat. Menjadi semakin cemas. Hujan sebesar ini. Bagaimana jika terjadi sesuatu padaku di hutan? Apa yang harus dilakukan? Untungnya ini bulan Juni. Meskipun basah kuyup, tubuh tidak akan terlalu dingin. Tapi bagaimana jika aku tidak hati-hati dan terjatuh? Sambil berpikir begitu, kakinya sendiri tergelincir, kehilangan keseimbangan. Langsung jatuh ke dalam parit di sampingnya. Nona, Paman Feng dan sopir melihatnya. Segera mengangkat Nona dari parit. Nona kaya yang biasanya manja. Sekarang menggambarkannya sebagai ayam basah kuyup. Sudah sangat sopan dan halus. Jangan pedulikan aku. Cari Bu Xian dulu. Meskipun tubuh Xianing Suang adalah anak 10 tahun, tapi pikirannya adalah orang berusia 27 banding 28 tahun. Tugas utamanya adalah segera menemukan orang. Hanya saja ketiga orang itu mencari cukup lama. Bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Melihat hutan ini begitu luas. Dan mereka tidak kenal tempat ini. Mencari orang seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami.
Sampai hari menjelang gelap, pandangan Xianing Xuang sekilas melihat sebuah gua batu. Di sampingnya terlihat sepotong baju berwarna biru muda. Dia berlari ke sana dan melihat aku terbaring di bawah gua batu. Sudah tertidur pulas. Hati Xianing Xuang terasa sangat lembut. Mengulurkan tangan untuk membersihkan air hujan di wajahku. Lalu menyentuh dahiku. Aku demam. Nona, ayo cepat pulang. Paman Feng melihat orangnya sudah ditemukan. Mendesak Xianing Xuang untuk segera pulang. Bu Xian. Xianing Xuang memanggil dengan lembut beberapa kali. Aku hanya menjawab dengan gumaman. Dan tidak ada respon lain. Biar aku yang menggendongnya pulang. Sopir yang muda dan kuat berjalan mendekat, membungkuk dan menggendongku dari tanah. Mereka pergi ke kota dengan mobil. Menemukan rumah sakit terbesar dan terbaik. Demam tinggi. Perlu diinfus. Kata dokter. Dokter, cepat berikan obatnya. Xianing Xuang meletakkanku di tempat tidur. Melihat anak laki-laki kecil di tempat tidur. Hatinya entah kenapa terasa tidak enak. Dia tidak bisa membayangkan. Di masa kecilku yang tidak pernah dia ikuti di kehidupan sebelumnya. Betapa tak berdaya dan menyedihkannya aku. Memiliki paman yang memukulnya jika tidak senang. Tanpa perlindungan ayah dan ibu. Sering diintimidasi oleh teman sekelas yang jahat. Dalam hari-hari seperti itu, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Aku yang tertidur sangat tenang. Diselimuti selimut kecil dan tidak mengeluh sakit sama sekali. Di tengah malam, aku terbangun sekali dengan linglung. Setengah membuka mata, menatap kosong pada Xianing Xuang yang duduk di samping tempat tidur. Selama beberapa saat, lalu segera menutup mata lagi, membelakanginya dan lanjut tidur. Xianing Xuang segera merapikan sudut selimutku. Setelah merapikan selimut, tangannya tanpa sadar seolah memiliki mata sendiri. Diam-diam menyentuh lagi wajah kecil yang memerah itu. Di kehidupan ini, aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Aku akan menjagamu dengan baik. Sia. Ning Xuang berjaga di samping tempat tidur selama beberapa jam. Infusnya berjalan sangat lambat. Di tengah jalan, dokter mengganti 2 botol obat. Melihat waktu hampir jam 12 malam, Paman Feng berjalan mendekat. Mengingatkan nonanya sekali lagi bahwa sudah waktunya tidur. Paman Feng, kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Pergilah tidur di hotel. Malam ini aku akan menjaganya di sini. Aku bisa menanganinya sendiri di sini. Aku akan menelepon kalian jika ada apa-apa. Kata-kata Xianing Xuang terdengar dewasa. Paman Feng tertegun sejenak. Melihat bocah kecil di depannya ini. Di usia muda, sudah bermain drama cinta yang mendalam. Nona, usia Anda sekarang adalah masa pertumbuhan. Tidur yang cukup sangatlah penting. Anda ikut Pak Le ke hotel. Saya yang berjaga di sini juga sama saja. Nona, jangan khawatir. Aku tidak tenang. Xianing Xuang memotong kata-kata Paman Feng. Aku tidak tenang. Meninggalkannya sendirian di rumah sakit. Dia sudah penakut. Sekarang sudah malam. Aku harus menjaganya sendiri di sini. Baru hatiku merasa tenang. Paman Feng sebenarnya sudah tahu sejak lama. Xianing Xuang berbeda sejak lahir. Tidak seperti anak-anak sebayanya. Pikirannya jauh lebih dewasa. Tapi sekarang menjadi begitu dewasa. Dia tetap sangat terkejut. Kalau begitu saya akan menemani Nona berjaga. Dia adalah pewaris grup Xia. Satu-satunya pewaris keluarga Xia. Jika terjadi sesuatu padanya di bawah pengawasannya, nyawa tuanya ini mungkin akan melayang. Sudah kubilang tidak perlu. Paman Feng, Anda boleh pergi. Nada bicara Xianing Xuang sangat tegas. Membuat Paman Feng terkejut. Bagaimana mungkin ini aura yang dimiliki anak 10 tahun? Baiklah, Nona, saya pergi dulu. Jika ada apa-apa, jangan lupa hubungi saya. Xianing Xuang mengangguk. Setelah Paman Feng pergi, dia menjadi lebih leluasa. Menunjukkan kerinduan yang telah dia pendam selama bertahun-tahun. Dia sangat merindukan aku. Selama beberapa tahun di Amerika, tidak ada hari tanpa merindukanku. Setiap kali dia ingin kembali. Tapi dia takut kemunculannya akan mengganggu kehidupanku yang tenang dan bahagia. Tapi pada akhirnya, dia tidak tahan lagi. Bahkan sebelum mendapatkan ijazah S2, dia kembali dari negara yang jauh. Hanya saja dia tidak pernah menyangka. Kenyataan yang menantinya begitu kejam dan menyakitkan. Xianing Xuang,
menyentuh bibirku yang pecah-pecah karena demam. Kegembiraan karena mendapatkan kembali hartanya perlahan mereda. Perasaan nyata bahwa orang yang dicintainya berada dalam jangkauan membuat tangannya berulang kali membelai wajahku. Xia Ningxuang terbangun dengan samar. Saat itu hari kedua. Di luar jendela belum terang. Langit di kejauhan hanya memancarkan secercah cahaya redup. Tadi malam, dia tidur dengan bersandar di tepi tempat tidur. Baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan ini, Nona Xia tidak pernah merasa begitu menderita. Tapi karena orang yang menemaninya adalah aku, dia tidak hanya tidak merasa sulit, malah merasakan kebahagiaan yang tak terbatas. Dia menyesuaikan kondisinya. Melihatku yang masih tertidur lelap di tempat tidur, segera mengulurkan tangan untuk memeriksa dahiku. Demamnya sudah turun. Xia Ningxuang melihatku sepertinya tidak akan bangun dalam waktu dekat. Dia pun bangkit untuk membersihkan diri di luar. Saat dia kembali, aku sudah bangun dan duduk di tempat tidur. Kedua tanganku sedang mengucek mata. Dengan ekspresi santai. "Kamu sudah bangun?" Xia Ningxuang sangat gembira. Segera berjalan mendekat. Mengulurkan tangan untuk menyentuh tanganku yang berada di luar selimut. Apa ada bagian lain yang tidak nyaman? Aku terkejut dengan gadis yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Setelah dilihat lebih dekat, bukankah dia preman kecil yang kemarin mengejar orang dengan pisau? "Jangan sentuh aku." Aku ketakutan dan terus mundur. Aku memang penakut. Sekarang mataku yang bulat melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini adalah tempat yang sama sekali asing. Kali ini aku menjadi lebih takut. "Aku tidak akan menyentuhmu." Xia Ningxuang segera menarik tangannya kembali. Sekarang di hadapanku, dia adalah orang asing sepenuhnya. Kemarin perilakunya seperti itu. Pasti membuatku sangat ketakutan. Satu-satunya cara adalah dengan pendekatan tidak langsung. "Apa kamu lapar?" Begitu Xia Ningxuang selesai bertanya, Paman Feng masuk dari luar sambil membawa sarapan. "Aku bawakan sarapan untuk kalian." Xia Ningxuang menoleh. Beruntung sekali kakak tua ini. Di kota kecil seperti ini, masih bisa menemukan restoran barat. Pergi belikan beberapa hakau dan siomay kristal. Dan jangan lupa bawa sebotol susu hangat. Xia Ningxuang ingat aku tidak suka makanan barat, terutama untuk sarapan. Aku suka makan bakpao hangat dan minum susu hangat. "Baik, saya akan segera pergi." Paman Feng mengangguk dan melirikku yang duduk di tempat tidur. Meskipun kurus, tapi memang terlihat tampan. Dia hanya penasaran, kapan aku dan nonanya mulai saling kenal. Melihat sikap nonanya padaku, seolah-olah mereka adalah sahabat terbaik di dunia. Matanya seakan tidak mau lepas dariku. Benar-benar mirip ayahnya. Sejak kecil sudah setia. Untungnya Paman Feng membawa semangkuk bubur millet dan jamur kuping putih. Aroma manis langsung tercium saat dibuka. Ini sangat cocok untukku yang baru sembuh dari demam. "Aku suapi ya." Xia Ningxuang secara strategis mendekatiku selangkah demi selangkah. Mengambil bubur dengan sendok kecil. Meniupnya dan mendekatkannya ke mulutku. Ekspresinya mungkin terlalu lembut. Sangat lembut sampai membuatnya tampak seperti penipu yang menipu anak kecil. Tidak, sekarang seharusnya disebut penipu cilik. Aku tidak mau makan. Meskipun aku masih kecil, tapi aku tahu dunia ini berbahaya. Bagaimana jika bubur ini beracun? Dan aku diculik lalu dijual? Orang di depanku ini sekilas tidak terlihat seperti orang baik. Dan lagi, melihat cara bicaranya kepada kakak tua tadi, juga sangat tidak sopan. Pasti bukan anak baik. Orang sakit perlu asupan gizi. Nurut ya, jangan tidak makan. Aku tidak mau. Aku punya prinsip. Tegas tidak akan makan makanan yang tidak jelas asalnya. Kamu harus nurut. Makan satu suap saja ya. Xia Ningxuang sangat sabar. Membujuk anak kecil lebih sulit daripada orang dewasa. Dulu saat aku sakit dan tidak mau makan, dia hanya perlu menciumku. Dan aku akan makan dengan patuh sambil tersenyum. Kenapa aku yang sekarang begitu keras kepala? Aku menatap Xia Ningxuang cukup lama. Akhirnya mengangguk. Aku benar-benar lapar. Kemarin siang dan malam aku tidak makan. Perutku sudah kosong. Sekarang bubur manis di depanku menebarkan aroma yang kuat. Bagaimanapun juga, aku masih anak-anak. Mana tahan dengan godaan makanan lezat. Aku memang penakut melihat bubur manis yang disodorkan Xia Ningxuang ke mulutku.
Aku membuka mulut dan memakannya. Saat bubur itu masuk ke mulutku, mataku sedikit lebih cerah. Aku belum pernah makan bubur seenak ini. Dulu di rumah pernah memasak bubur putih. Tapi yang kumakan sekarang benar-benar berbeda jauh. Bubur ini lembut, halus, dan manis. Aku pun disuapi oleh Xianing Suang dan segera menghabiskan semangkuk bubur. Buburnya sudah habis. Bakpao dan susu yang dibeli Paman Feng juga sudah datang. Aku sedikit malu. Tapi di bawah tatapan Xianing Suang, aku tetap menghabiskan bakpao dan susu itu. Sia! Ning Suang melihatku makan dengan lahap. Merasa senang. Aku memang bukan anak yang makannya sedikit. Bisa makan dan bisa tidur. Tumbuh hingga hampir 10 tahun, tapi jauh lebih kecil dari anak sebayanya. Terlihat jelas bahwa biasanya aku tidak pernah makan sampai kenyang. Tadi Nyonya menelpon. Dia meminta saya untuk segera membawa Anda pulang. Bagaimanapun juga, kita tidak kenal tempat ini. Tuan dan Nyonya tidak tenang. Xianing Suang baru teringat orang tuanya. Setelah terlahir kembali, seluruh perhatiannya tercurah padaku. Dia memang belum sempat menghubungi orang tuanya. Aku tidak akan pulang untuk sementara waktu. Kebetulan aku juga mau menelepon mereka. Ada yang ingin kubicarakan dengan mereka. Xianing Suang pasti tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan tinggal di sini untuk menjagaku. Hanya saja aku saat ini terlalu waspada padanya. Jadi dia hanya bisa menggunakan strategi bertahap. Pergi sewa rumah di kota. Xianing Suang memberi perintah singkat. Sewa rumah untuk apa? Kita akan segera pulang. Tidak perlu. Kan tanda tanya. Paman Feng benar-benar bingung. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Xianing Suang kembali menunjukkan sikap bosnya. Kali ini, Paman Feng tidak bicara lagi. Segera mengatur sesuai perintah Xianing. Terkadang aura nona kecil ini melebihi ayahnya yang piawai. Dalam dunia bisnis, Xianing Suang melihatku selesai makan. Memanggil dokter untuk memeriksaku lagi. Demamnya sudah turun. Sudah bisa pulang sekarang. Xianing Suang mengangguk. Baru kemudian, dia merasa benar-benar lega. Melirik sandwich di atas meja. Menghabiskannya dalam 2 atau 3 suap. Kita sudah bisa pulang. Xianing Suang mengelap tangannya. Saat hendak memakaikanku sepatu. Dia baru sadar, hanya ada 1 sepatu di lantai. Sepertinya kemarin aku benar-benar sangat ketakutan olehnya. Sampai-sampai sepatuku terlepas 1. Aku bantu kamu keluar ya? Xianing Suang bernegosiasi denganku. Nanti di luar aku belikan sepatu baru. Bagaimana tanda tanya? Aku menggelengkan kepala pelan. Tidak usah dibelikan. Aku antar kamu pulang ya. Xianing Suang seperti seorang penjual ulung. Secara otomatis mengabaikan rasa tidak sukaku yang tersirat. Dengan tidak tahu malu tetap membantuku berdiri. Dan berjalan keluar dari rumah sakit. Sepatu itu akhirnya tetap dibeli. Cuaca sangat panas. Lantai semen terasa membakar. Tidak tahan juga jika tidak memakai sepatu. Aku mau pulang. Aku melihat Xianing Suang sama sekali tidak berniat mengantarku pulang. Aku pun berkata dengan suara pelan ingin pulang. Xianing Suang tentu saja tidak tenang membiarkanku pulang. Kalaupun harus pulang, harus menyelesaikan masalah Hong Seng dulu. Tapi dia tidak langsung menolak, melainkan menggunakan cara lain untuk mengulur waktu. Kudengar di desa kalian ada yang beternak ayam kampung liar. Bisa kau antar kami ke sana? Bisa. Aku tidak merasa aneh, karena sering ada orang dari Nanjing datang ke sini untuk membeli ayam kampung. Katanya ayam yang dipelihara liar di gunung lebih enak dan bergizi. Aku sendiri tidak pernah sering memakannya. Jadi tidak tahu apakah itu benar. Dia menoleh dan bertanya pada Paman Feng. Ingat apa yang kuperintahkan padamu? Paman Feng mengangguk, menyatakan akan segera melakukannya. Sudut bibir Xianing Suang sedikit terangkat. Baru kemudian, dia dengan riang mengikuti di belakangku. Pergi ke rumah peternak ayam. Aku benar-benar membawa Xianing Suang ke rumah seorang peternak ayam kampung liar. Xianing Suang tidak punya pilihan untuk menutupi kebohongannya dengan terpaksa membeli seekor ayam betina tua. Masalahnya adalah ayam betina tua ini sangat gagah. Begitu Xianing Suang menerimanya dari pemiliknya, ayam itu mengepakkan sayapnya dengan keras, membuat bulu ayam bertebaran di tubuh Xianing Suang. Yang lebih menyebalkan adalah ayam betina yang gelisah itu mengangkat kepalanya yang sombong.
dan mematuknya dengan keras. Xianing Suang kesakitan. Kalau bukan karena aku di sampingnya, dia pasti sudah mematahkan leher ayam betina tua itu. Kamu sudah membeli ayamnya. Aku harus pulang. Ikut aku. Xianing Suang memberikan ayam betina tua di tangannya ke samping sopir yang mengikutinya. Lalu, membawaku ke sebuah supermarket kecil di sebelahnya. Dia memilih makanan ringan yang terlihat paling bagus dan paling mahal di sana. Membeli banyak, lalu memberikannya padaku. Aku tidak mau, meskipun aku sangat menginginkannya. Tapi aku juga tahu, tidak boleh sembarangan menerima barang dari orang lain. Apalagi dari orang asing yang baru dikenal sehari. Anggap saja ini upah karena kau telah mengantarku. Ini adalah hakmu. Ini adalah hasil kerjamu. Aku melihat kantong besar berisi makanan ringan berwarna-warni itu. Sejak kecil aku belum pernah makan makanan seperti ini. Aku tinggal bersama paman. Bisa bertahan hidup saja sudah bagus. Biasanya aku sering melihat teman-teman sekelasku memakannya. Tentu saja aku menginginkannya. Sekarang setelah dijelaskan oleh Xianing Suang, akhirnya aku mengulurkan tangan kecilku dan memeluk kantong makanan ringan itu dengan erat. Aku akan menyuruh sopirku mengantarmu pulang. Besok aku akan menemuimu lagi. Xianing Suang masih punya urusan yang harus diselesaikan. Saat ini, Paman Feng sudah menelponnya 2 kali. Besok kamu masih mau datang menemuiku? Aku bertanya dengan penasaran. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa. Besok aku bawakan tiramisu rasa mangga. Rasa kesukaanmu. Tunggu aku di rumah ya. Besok aku harus ke sekolah. Aku teringat besok adalah hari Senin. Harus sekolah. Di sekolah mana? Aku akan menunggumu di depan gerbang sekolah. SD Hyundai. Di sini hanya ada satu sekolah dasar itu. Aku sudah kelas 4. Sambil berkata, aku berpikir, tiramisu rasa mangga itu apa ya? Aku belum pernah memakannya. Kenapa orang di depanku ini bilang itu rasa kesukaanku? Semakin dipikirkan semakin aneh. Besok pagi aku akan menunggumu di depan gerbang sekolah. Xianing Suang memberi beberapa perintah lagi kepada sopir. Menunjuk ayam betina tua di dalam mobil dan berkata, rebus jadi sup untuk dia minum. Baik, Nona. Xianing Suang mengangguk, melihat mobil itu menjauh. Baru kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelpon Paman Feng. Xianing Suang tiba di sebuah gudang terbengkalai. Ekspresinya dingin seperti es. Berjalan beberapa langkah ke dalam, dan melihat 5 atau 6 orang berdiri di sana. Di paling pinggir adalah Paman Feng. Di lantai ada seseorang yang diikat. Itu adalah pamanku, Hong Xiang. Aura Xianing Suang sangat kuat. Dia pertama-tama membersihkan bulu ayam yang menempel di tubuhnya. Lalu berjalan dengan gaya seperti bos besar. Duduk di kursi yang sudah disiapkan oleh Paman Feng sebelumnya. Kamu lagi? Hong Xiang langsung mengenali gadis kecil yang cantik itu. Sepertinya kamu benar-benar sangat terkesan padaku. Xianing Suang mendengus dingin. Kalau ada orang yang mengejarmu dengan pisau, kamu juga akan sangat terkesan. Harus diakui, dari sudut pandang tertentu, Hong Xiang masih punya sedikit selera humor. Mengejarmu dengan pisau itu masih ringan. Tahu, kenapa kamu dibawa ke sini hari ini? Tatapan Xianing Suang terlihat semakin ganas. Untuk memotong kedua tanganmu yang tidak berguna itu. Kecepatan dan ekspresi bicara Xianing Suang sama sekali tidak terlihat seperti bercanda. Kali ini, Hong Xiang benar-benar takut. Tubuhnya tanpa sadar gemetar. Sebenarnya apa maumu? Apa kamu suka dengan anak laki-laki di rumahku itu? Kalau kamu benar-benar suka, aku akan memberikannya padamu. Hong Xiang demi menyelamatkan dirinya sendiri langsung menjual keponakannya. Awalnya, Xianing Suang tidak terlalu marah. Tapi begitu mendengar Hong Xiang memperlakukanku seperti barang yang bisa diberikan begitu saja, amarahnya langsung meledak. Dia bangkit dan menendang dada Hong Xiang dengan keras. Dia sudah berlatih taekwondo dan sanda selama beberapa tahun. Kekuatannya tentu tidak sebanding dengan tendangan di kehidupan sebelumnya. Tetap saja membuat Hong Xiang kesakitan. Memberikannya padaku. Kamu tidak pantas. Xianing Suang melambaikan tangannya sedikit, memberi perintah kepada beberapa pria besar yang berdiri di sampingnya untuk mulai bertindak. Pukul dia sampai sekarat, tapi jangan sampai mati. Pukul dia sampai nanti kalau melihat Bu Xian. Dia hanya berani menghindar.
Kalau dia benar-benar tidak mau menghindar, patahkan saja kakinya. Sederhana dan mudah. Xian Yingxuang mengucapkan beberapa kalimat itu dengan santai. Berbalik dan berjalan keluar dari gudang. Xian Yingxuang kembali ke hotel dan menelepon ayahnya. Aku dan ibumu akan sampai di rumah sore ini. Paman Feng bilang, kamu pergi ke desa mencari seorang anak laki-laki. Sebenarnya ada apa? Xie Honghua bertanya. Dia calon menantumu. Aku sengaja datang ke sini untuk mencarinya. Aku menelepon kalian juga karena masalah ini. Ayahnya di seberang sana tidak tahan. Langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu anak kecil tahu apa? Usia segini sudah mau cari suami sampai ke gunung. Cepat pulang. Jangan membuat aku dan ibumu khawatir. Besok hari anak. 1 Juni. Ibumu membelikanmu sebuah boneka Barbie edisi terbatas nasional. Ini bukan boneka biasa. Semuanya berteknologi tinggi. Apa kamu tidak mau cepat pulang untuk melihatnya? Xie Honghua membujuknya. Hanya ingin cepat-cepat membawa putrinya pulang. Aku tidak akan pulang untuk sementara waktu. Tolong urus surat pindah sekolah untukku. Xian Yingxuang sudah memikirkannya. Sekarang menyuruhku pulang bersamanya ke Nancheng. Itu mustahil. Aku memang sebatang kara. Tapi bukan berarti aku akan ikut dengan orang begitu saja. Dia sekarang berencana menggunakan strategi bertahap. Pertama-tama mendekatiku. Jika waktunya sudah tepat, dia akan membawaku pulang ke Nanchang untuk dirawat. Apa katamu? Xie Honghua berteriak. Jelas sangat terkejut. Kamu mau pindah kemana? SD Mengge. Satu-satunya sekolah dasar di desa Tongcheng. Cepat bantu aku urus prosesnya. Proses mengejar calon suami tidak bisa ditunda. Wajah Xie Honghua memucat. Kapan anak ini jadi suka berbuat sesukanya? Sekolah elit di kota besar tidak mau. Malah mau pergi ke pelosok untuk merasakan hidup susah. Dengan tubuhnya yang manja itu. Bertahan SIHRE pun tidak akan bisa. Pasti akan pulang. Aku tidak setuju. Xie Honghua langsung menolak. Aku sudah bertekad. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Anggap saja putri memohon padamu. Memohon pun tidak ada gunanya. Kamu masih sangat kecil. Masih merayakan hari anak. Bicara soal suami. Tidak malu sama sekali. Besok aku dan ibumu akan menjemputmu. Jangan berbuat sesukanya. Aku serius. Memangnya kenapa kalau masih kecil? Dulu, kamu juga masih pakai celana bolong. Sudah mulai mengejar. Ibuku, ini kamu sendiri yang bilang padaku. Aku dan ibumu itu teman masa kecil. Apa bisa dibandingkan? Kenapa tidak bisa dibandingkan? Kalau kamu sekarang mengizinkanku tinggal di sini, aku dan Bu Xia nanti juga akan menjadi teman masa kecil. Xie Honghua terdiam. Tidak bisa berkata-kata. Dia sudah tahu sejak lama bahwa putrinya ini punya pemikiran sendiri, mandiri dan pintar. Tapi sekarang sampai pindah sekolah demi seorang anak laki-laki. Dia benar-benar tidak menyangkanya. Hanya saja sifat keras kepala putrinya ini. Dia sangat memahaminya. Semakin dilarang, semakin nekat. Setelah berdiskusi, pasangan itu pun akhirnya setuju.